Kehidupan yang penuh dengan kebaikan, tidak sedikit pun melakukan kesalahan, ini merupakan karakter daripada malaikat mukarrabin. Sebaliknya, kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, kesesatan, ini merupakan karakter dari syaitan alaihi laknah. Sementara kita manusia, Allah ciptakan, Allah berikan akal, juga Allah anugerahkan, juga Allah berikan nafsu. Maka kita selaku manusia sangat berpotensial untuk berbuat salah. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tetapi mereka setelah melakukan kesalahan kemudian menyadari kesalahan tersebut, menyesali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Di saat Nabiullah Adam memakan buah kuldi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabiullah Adam dari surga ke dunia. Disebutkan bahwa selama 100 tahun Nabiullah Adam tidak pernah menengadah kepalanya ke langit. Kenapa? Karena beliau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabiullah Adam menangis. Nabiullah Adam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa "Lau kana dumu'u ahlul ardi jumi'at lakana dumu'u Dauda aktsar. Walau kana dumu'u ahlil ardi wa dumu'u Dauda jumi'at lakana dumu'u Adam aktsar." Jikalau kita kumpulkan seluruh air mata seluruh penduduk bumi, maka air mata Nabi Daud menangis karena takut kepada Allah jauh lebih banyak. Andai kata kita kumpulkan seluruh air mata daripada penduduk bumi dan air matanya Nabiullah Daud, maka air mata Nabi Adam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak. Maka sungguh sangat tidak bijak apabila kita hanya melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam tanpa melihat kepada pertaubatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabiullah Adam menangis. Nabiullah Adam selalu berdoa kepada Allah untuk meminta taubat, dan taubat Nabiullah Adam diterima oleh Allah di saat beliau berada di kota Mekah. Di dalam kitab Nasaiul Ibad, Nabiullah Adam pernah mengatakan bahwa ada 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dan keistimewaan tersebut tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam. Di antaranya yaitu taubatnya Nabi Adam Allah terima di saat beliau berada di kota Mekah, sedangkan taubat umat Nabi Muhammad dimanapun mereka mau bertaubat kepada Allah, kapanpun mereka mau bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya. Keistimewaan kedua yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam. Nabiullah Adam melakukan satu kesalahan, maka Allah pisahkan beliau ratusan tahun dengan Siti Hawa. Sedangkan umat Nabi Muhammad paginya dalam keadaan maksiat, malamnya dalam keadaan maksiat, selalu dalam keadaan maksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah tidak pernah Allah pisahkan antara istri dengan suaminya, tidak Allah pisahkan antara anak dengan orang tuanya. Ini juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak Allah berikan kepada Nabi Adam. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam, yaitu Nabiullah Adam melakukan kesalahan dalam keadaan berpakaian. Maka dengan satu kesalahan tersebut Allah buka pakaian kemuliaan Nabiullah Adam dan Allah turunkan ke dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka dalam keadaan tidak berpakaian bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka, mencukupkan makanan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, yaitu Nabiullah Adam gara-gara satu kesalahan maka Allah keluarkan dari surga ke dunia.
Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka melakukan kesalahan, melakukan maksiat di dunia. Apabila mereka memurtabat kepada Allah, mereka mau membersihkan dosa, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk kita meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu syair yang menyebabkan beliau menangis, yaitu idza ma qala li rabbi amma stahayta taqsini wa tukhfi dzamba an khalqi wa bil isyani taqsini. Ini merupakan syair yang menyebabkan menangisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ma qala li rabbi, apabila Tuhanku berkata kepadaku, amma stahayta taqsini, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Wa tukhfi dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Engkau menyembunyikan kesalahan di hadapanku. Engkau menyembunyikan kesalahan di hadapan makhlukku, di hadapan ciptaanku. Wa bil isyani ta'tini. Dan engkau datang kepadaku dalam keadaan bermaksiat. Ada saatnya seluruh manusia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada saatnya kita akan berhadapan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan, selama Allah masih memberikan umur kepada kita, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita bertaubat daripada segala bentuk maksiat yang pernah kita lakukan. Dan mari kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuba liman yaradah qabla ayyalqah. Beruntung bagi mereka yang mendapat keridhaan Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki diri kita, bersihkan jiwa kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan manusia yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.